Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Lestari, kelas NR 3 dengan NIM 186-20585. Prodi Fikih PAUD dari Universitas Pancasakti Bekasi. Pada kali ini saya akan memenuhi tugas UAS dengan mata kuliah Metode Perkembangan Fisik Motorik dengan dosen pengampu Bunda Arifidyastuti MPD. Gangguan perkembangan fisik motorik pada anak yaitu salah satu kekhawatiran hampir setiap orang tua. Hal ini karena tidak ada orang tua yang menginginkan anak memiliki masalah dalam tumbuh kembangnya. Alhasil, pelatihan motorik pada anak usia dini dilakukan sedini mungkin. Anak terlambat bicara adalah salah satu jenis keterlambatan perkembangan yang paling umum terjadi. Terlambatnya bicara pada anak biasanya bersifat sementara. Namun, pada beberapa kasus, kondisi ini bisa menjadi tanda adanya gangguan pendengaran atau perkembangan anak. Faktor-faktor penyebab keterlambatan berbicara pada anak atau speech delay diantaranya dibesarkan di lingkungan dengan lebih dari satu bahasa atau bilingual, kesulitan mengerti kata-kata atau mencari kata-kata, gangguan pendengaran, kelainan struktur rongga mulut misalnya karena bibir sumbing atau kelainan lidah. Yang selanjutnya gagap, pengebaian dari orang sekitar, gangguan spektrum autisme. Tersebutlah yang mendorong adanya suatu pemikiran mengenai bagasan pembuatan penelitian ini. Maka dari itu, penelitian ini diharapkan memberi manfaat pada orang tua yang menderita keterlambatan berbicara atau speech delay, sehingga para orang tua menderita speech delay mengetahui apa yang harus dilakukan serta apa yang harus diperhatikan dari seorang penderita keterlambatan berbicara atau speech delay. Dari jenis keterlambatan bicara di atas dapat dipahami anak mengalami gangguan berbicara dan gangguan bahasa selain disebabkan oleh faktor perkembangan anak juga disebabkan oleh gangguan sensori, gangguan neurologis, intelijensis, kepribadian serta ketidakseimbangan perkembangan internal dan ketidakseimbangan perkembangan eksternal anak. Dampak dari keterlambatan bicara pada tahap perkembangan anak yaitu pendapat Suraya 2013 yang menyatakan bahwa dampak perkembangan terlambat bicara yaitu yang pertama, kemampuan konseptual dan prestasi pendidikan. Hal ini tidak menunjukkan efek buruk pada perkembangan pendidikan dan kognitif anak karena tidak tergantung pada pemahaman dan penggunaan bahasa. Faktor personal dan sosial. Keterlambatan bicara menyebabkan risiko negatif pada hubungan interpersonal dan perkembangan konsep pada anak. Ketidakpahaman orang lain ketika berkomunikasi dapat menyebabkan rasa rendah diri pada anak. Tahap perkembangan berbicara anak sesuai dengan usianya. Di antaranya usia 3 bulan. Bayi usia 3 bulan berbicara dengan suara yang tidak memiliki arti atau bisa dibilang bahasa bayi. Usia 6 bulan. Memasuki usia 6 bulan, bayi mulai mengeluarkan suara-suara yang terdengar lebih jelas, suku katanya, walau tetap tidak memiliki arti seperti dada atau bada. 3-5 tahun, kosakata yang dimiliki anak pada usia 3-5 tahun akan meningkat dengan cepat. Cara menstimulasi keterlambatan berbicara pada anak. Ada cara-cara yang bisa dilakukan untuk merangsang kemampuan berkomunikasi anak. Berikut adalah diantaranya. 1. Ikuti semua ucapannya dan suara-suara yang terucap dari si kecil.
meski Bunda tidak mengerti maksudnya. Ulangi lagi suaranya sesuai yang Bunda tangkap. Yang kedua, berbicara sambil bergerak, yaitu saat berbicara dengan si kecil, Bunda juga harus aktif, bergerak dan ekspresif. Misalnya, katakan, "Ayo, kita minum susu," sambil menggoyang-goyangkan botol susu, atau "Sayangi bonekanya ya," sambil mengelus-ngelus boneka tersebut. Yang ketiga, biasakan membuat narasi. Meski si kecil belum bisa berbicara, layaknya orang dewasa, Bunda tetap bisa memakai percakapan sehari-hari saat berkomunikasi dengan anak. Yang keempat, bermain bersama-sama. Ketika memiliki anak, terkadang orang tua bisa berakting menjadi anak kecil. Ajakkan si kecil untuk bermain peran, atau membayangkan sesuatu untuk mengembangkan kemampuan bahasanya atau verbalnya. Yang kelima, puji perkembangannya, seperti selalu beri pujian, senyuman, dan pelukan tiap kali si kecil mengeluarkan suara atau kosakata baru yang baik. Jadi, kunci utama merangsang perkembangan kemampuan berbicara anak adalah dengan banyak-banyak berkomunikasi dengan anak. Pastikan Bunda juga selalu memakai respon yang positif dan penuh kasih sayang. Demikian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.